Kali ini, Graisin Kisah Horor mempersembahkan sebuah kisah nasib pelaku pesugihan dan para tumbal setelah meninggal. Sebelum lanjut ke cerita sebelumnya, aku mau tanya, dari kota mana saja kalian menonton kisah ini? Tulis di komentar. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga amal baik kalian diganti oleh Allah dengan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan hal yang lebih baik lagi. Amin. Ya Robbal Alamin. Selamat mendengarkan. Desa itu awalnya tenang, sunyi, bahkan terlalu sunyi. Saat malam turun, angin hanya berdesir pelan melewati pepohonan tua, seolah membawa bisikan yang tak ingin didengar manusia. Di ujung desa berdiri sebuah rumah besar yang mencolok sendiri, megah, berpagar tinggi, dengan lampu-lampu terang yang tak pernah padam, bahkan saat listrik desa mati. Rumah itu milik Dharma. Tak ada yang benar-benar mengenalnya. Ia jarang bergaul, jarang bicara, namun tiba-tiba menjadi orang paling kaya di desa itu. Tak ada yang tahu dari mana uangnya berasal. Hingga suatu hari, ia mulai keluar dengan senyum tipis yang terasa aneh. Ia membagikan uang. Ambil saja, tidak usah dikembalikan, katanya pelan. Warga yang menerima merasa bingung, namun juga tergoda. Seorang ibu tua menerima beras dan uang. Seorang pemuda menerima amplop tebal. Seorang anak kecil diberi minuman manis dari botol kaca. Semua terlihat biasa, namun ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali Dharma memberi, tatapannya kosong. Dan saat orang-orang berpaling, ia masih berdiri di sana, menatap mereka tanpa berkedip. Malam pertama setelah pemberian itu, beberapa warga mulai bermimpi buruk. Mereka melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, tidak bergerak, hanya melihat. Namun saat lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa. Mereka mengira itu hanya mimpi. Kesalahan terbesar mereka adalah menerima pemberian itu, karena mereka tidak sadar bahwa sejak saat itu nama mereka sudah tidak lagi milik mereka sendiri. Hari setelah pemberian itu, kematian pertama terjadi. Seorang pria paruh baya ditemukan meninggal
di tempat tidurnya. Tanpa luka, tanpa tanda penyakit, wajahnya pucat, namun matanya terbuka lebar, seolah ia melihat sesuatu. Tepat sebelum ajal menjemputnya, warga mulai berbisik, namun mereka masih mencoba berpikir rasional. Hingga kematian kedua, seorang wanita muda tiba-tiba berteriak histeris di tengah malam. Tetangganya datang dan menemukan tubuhnya kejang di lantai. Matanya memutar ke atas. Mulutnya berbicara, tapi bukan suaranya. Dia datang. Dia menagih. Aku tidak mau ikut. Suara itu berat, bukan suara manusia. Tak lama setelah itu, tubuhnya diam. Nafasnya berhenti dan suhu ruangan mendadak dingin. Seperti ada sesuatu yang baru saja pergi. Ketakutan mulai menyebar, namun yang paling mengerikan terjadi pada korban ketiga. Seorang pemuda yang sebelumnya sehat tiba-tiba berubah. Ia tidak bisa tidur. Setiap malam, ia duduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah pintu. Ibunya bertanya dengan suara gemetar, "Kamu lihat apa, Nak?" Pemuda itu menjawab pelan, "Ada yang datang, Bu. Tiap malam, mereka banyak. Wajah mereka rusak, tubuh mereka hancur. Mereka bilang, aku akan ikut mereka." Air matanya jatuh perlahan. Dan malam berikutnya, ia meninggal dengan posisi duduk menghadap pintu, seolah ia sedang menunggu sesuatu menjemputnya. Sejak saat itu, desa itu tidak lagi sama. Dan satu kesamaan mulai terlihat jelas. Semua yang mati pernah menerima sesuatu dari Dharma. Dan tanpa mereka sadari, kematian itu baru saja dimulai. Setelah kematian ketiga, desa itu berubah menjadi tempat yang asing, bahkan bagi penduduknya sendiri. Malam tidak lagi membawa istirahat. Ia membawa teror. Lampu-lampu rumah mulai sering padam sendiri. Anjing-anjing melolong tanpa arah. Ayam-ayam mati mendadak dengan leher terpuntir, seperti dipelintir sesuatu yang tak kasat mata. Dan yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi di dalam rumah-rumah warga. Seorang ibu terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara langkah pelan di atas atap. Seperti ada sesuatu berjalan menyeret tubuhnya. Ia mencoba membangunkan suaminya. Namun saat ia menoleh, suaminya sudah duduk tegak di sisi tempat tidur. Diam, menatap ke arah pintu. Ia sudah datang, bisiknya pelan. Sang istri membeku. Perlahan pintu kamar mereka terbuka.
terbuka sendiri tanpa angin. Di balik celah pintu terlihat bayangan. Tidak jelas bentuknya, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus, dan terlalu banyak. Bukan satu, tapi banyak. Mereka berdiri, bertumpuk, seolah saling menindih satu sama lain. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara berbisik serentak. Kami menjemput. Jeritan pecah malam itu. Namun ketika tetangga datang, suaminya sudah tergeletak kaku. Mata terbuka, mulut membeku dalam bentuk teriakan. Dan suhu ruangan sedingin kuburan. Kasus demi kasus terus terjadi. Beberapa warga kerasukan, namun kerasukan kali ini berbeda. Tubuh mereka bergerak patah-patah seperti boneka rusak. Kepala mereka menoleh terlalu jauh, tak manusiawi. Dan suara yang keluar bukan satu, melainkan banyak. Kami lapar, kami di bawah, gelap, sakit, kami ingin keluar. Warga yang melihat hanya bisa menangis ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat, karena setiap kali seseorang mencoba membantu, korban itu akan menatap mereka, lalu tersenyum. Senyum yang bukan milik manusia, dan selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Kau berikutnya. Desa itu kini tidak hanya dihantui, ia sedang dipanen. Suatu malam, seorang korban bernama Sari ditemukan dalam kondisi hampir mati. Tubuhnya dingin, napasnya putus-putus, namun matanya masih terbuka. Ia memegang tangan ibunya erat, seolah takut jika dilepas, ia akan jatuh ke sesuatu yang lebih dalam. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia mulai bercerita. Aku sudah dibawa ke sana. Semua orang yang berada di ruangan itu menahan nafas. Tempat itu gelap, tapi bukan seperti malam. Tanahnya hidup, bergerak seperti daging. Air mata mengalir dari sudut matanya. Aku lihat mereka, Bu. Orang-orang yang sudah mati. Ibunya gemetar. Mereka tidak dikubur, tidak hilang. Mereka dijadikan sesuatu. Suasana mendadak terasa berat. Seolah kata-kata itu tidak seharusnya didengar manusia. Sari mulai menangis histeris. Ada yang dijadikan kursi, tubuhnya dilipat, tulangnya patah, tapi dia masih hidup. Makhluk itu duduk di atasnya, dan dia hanya bisa menangis.
orang-orang mulai mundur perlahan. Namun Sari terus berbicara. Ada yang jadi meja. Punggungnya rata, dipaku ke tanah. Dan di atasnya, mereka makan. Tangisnya berubah menjadi jeritan. Bu, ada yang kepalanya dipisah, tubuhnya dipakai, kepalanya dijadikan alat tumbuk. Setiap kali dihantam, dia berteriak, tapi tidak bisa mati. Ibunya menutup telinga. Namun, Sari mencengkram tangannya lebih kuat. Dan aku hampir dijadikan itu. Suasana hening total. Tak ada yang berani bergerak. Dengan suara terakhir yang penuh ketakutan, Sari berbisik, "Ini bukan kematian, Bu. Ini hukuman tanpa akhir." Tiba-tiba, tubuhnya melengkung keras. Matanya membelalak, dan dengan satu tarikan napas panjang, ia diam selamanya. Namun yang paling mengerikan, beberapa orang yang ada di ruangan itu bersumpah bahwa tepat sebelum Sari menghembuskan napas terakhir, mereka melihat sesuatu berdiri di belakangnya, tersenyum, menunggu. Desa itu kini tahu satu hal. Mereka yang mati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya dipindahkan ke tempat yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Setelah kematian Sari, desa itu seperti kehilangan harapan. Tak ada lagi yang berani keluar malam. Pintu-pintu dikunci rapat, lampu dinyalakan sepanjang malam. Namun, teror tidak butuh pintu untuk masuk. Ia datang melalui tubuh manusia. Korban berikutnya adalah Bayu, pemuda yang dikenal pendiam, namun baik hati. Seminggu sebelumnya, ia menerima uang dari Dharma. Dan sejak malam itu, ia berubah. Awalnya hanya diam, lalu mulai berbicara sendiri. Hingga akhirnya malam itu datang. Teriakan keras membelah desa. Warga berlarian menuju rumah Bayu. Mereka menemukan Bayu di lantai. Tubuhnya melengkung tidak wajar. Tulang punggungnya seperti ditarik dari dalam. Tangannya mencengkeram lantai hingga kukunya berdarah. Matanya hitam, bukan merah, bukan putih, hitam pekat, tanpa cahaya. Ibunya menangis histeris. "Bayu, ini ibu, Nak." Namun yang menjawab bukan Bayu. Suara berat, parau, seperti keluar dari banyak tenggorokan sekaligus. Dia bukan milikmu lagi. Warga mundur ketakutan. Tubuh Bayu tiba-tiba berdiri. Perlahan, patah-patah, seperti boneka yang dipaksa berdiri. Lalu
Ia tertawa, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia sudah dipilih. Dia akan dibawa. Beberapa orang mencoba menahannya, namun tubuh Bayu terlalu kuat. 3 pria dewasa terlempar begitu saja saat mencoba memegangnya. Dukun di Pamio. Ia membaca mantra, menaburkan air. Namun Bayu hanya menoleh dan tersenyum. Tidak sampai ke sini. Dukun itu mundur. Wajahnya pucat. Paranormal datang berikutnya, namun hasilnya sama. Setiap doa, setiap mantra seolah ditelan oleh sesuatu yang lebih besar. Dan semakin malam, suara dalam tubuh Bayu semakin banyak. Mereka berbicara bersamaan, bertumpuk, berbisik, berteriak, seolah puluhan jiwa berebut untuk keluar. Ibunya hanya bisa menangis di sudut ruangan. Siapapun, tolong anak saya. Dan dalam keputusasaan itu, seseorang menyebut satu nama. Seorang ulama. Malam itu juga, ulama itu datang. Langkahnya tenang, wajahnya teduh. Namun saat ia memasuki rumah Bayu, udara langsung berubah. Lebih berat, lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang tidak menyukainya. Bayu yang sebelumnya mengamuk, tiba-tiba diam. Kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah ulama itu. Senyumnya kembali muncul, namun kali ini penuh kebencian. Kau datang juga. Ulama itu tidak menjawab. Ia hanya duduk di samping Bayu, lalu memegang urat nadi di lengan Bayu. Dengan suara pelan, ia mulai membaca doa. Awalnya pelan, namun setiap kata terasa seperti menekan sesuatu yang tak terlihat. Tubuh Bayu mulai bergetar. Semakin lama, semakin keras. Jeritan itu bukan jeritan manusia. Bayu menghentakkan tubuhnya ke lantai berulang kali, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang terbakar. Panas, panas. Hentikan. Suara itu menjerit, namun ulama itu tidak berhenti. Doanya semakin keras, lebih tegas, lebih dalam. Ruangan itu dipenuhi gema bacaan yang membuat semua orang merinding. Bayu menjerit, menangis, tertawa secara bersamaan. Lalu tiba-tiba ia berbicara dengan suara yang berbeda. Jangan paksa aku.
Ulama itu membuka mata. Tatapannya tajam. "Siapa yang menyuruhmu?" Bayu menggeliat hebat. Lehernya berputar perlahan. Tidak wajar. Aku tidak boleh memberitahukannya. Doa kembali dikumandangkan. Lebih keras, lebih menekan, dan tiba-tiba Bayu menjerit sekuat tenaga. Semua orang terkejut. Tubuh Bayu bergetar hebat. Air mata keluar dari matanya. Namun suaranya tetap bukan miliknya. Dia yang memberi. Dia yang mengikat kami. Kami disuruh mencari. Yang menerima harus ikut. Ulama itu berkata dingin. Kembali padanya. Ambil hakmu darinya. Jangan ganggu yang lain. Bayu diam. Tubuhnya perlahan melemas. Namun, sebelum benar-benar pingsan, suara itu kembali terdengar. Lemah, penuh penderitaan. Aku juga korban. Aku tidak ingin ini. Tangis itu berbeda. Bukan ancaman, melainkan kesedihan. Lalu Bayu terjatuh. Sunyi. Beberapa detik, tak ada yang berani bergerak. Hingga akhirnya Bayu membuka matanya. Matanya normal, napasnya terelah. Ia melihat sekeliling. Bingung, kenapa semua orang di sini? Ibunya langsung memeluknya sambil menangis. Namun, ketenangan itu hanya sementara, karena apa yang baru saja terungkap akan memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Amarah. Dan malam itu, desa itu akan terbakar. Suasana rumah Bayu masih dipenuhi napas berat dan tatapan penuh ketakutan. Nama itu masih menggantung di udara. Dharma. Warga saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara duluan. Namun ketakutan perlahan berubah menjadi kemarahan. Bayu yang baru sadar masih gemetar, tangannya dingin, tubuhnya lemah. Dengan suara terbata, ia mulai bicara. Aku ingat. Semua orang mendekat. Beberapa hari lalu, aku dikasih uang gratis. Dia bilang, buat bantu orang tua. Bayu menelan ludah. Matanya kosong. Tapi dia terus tersenyum. Seorang warga langsung berteriak, "Itu Dharma." Kerumunan mulai gaduh. Pantas saja semua korban pernah terima dari dia. Dia yang bawa celaka ke desa ini. Amarah mulai memuncak. Ibu-ibu menangis mengingat anaknya yang meninggal. Para lelaki mengepalkan tangan.
Dendam yang selama ini terpendam kini menemukan arah. Seseorang berteriak keras, "Datangi rumahnya sekarang!" Dan tanpa komando, warga bergerak. Obor dinyalakan, kayu dan bambu diangkat. Langkah kaki mereka menghentak tanah, seperti pasukan yang siap menghancurkan. Malam itu, desa tidak lagi sunyi. Ia dipenuhi satu hal: amarah. Rumah Dharma berdiri terang di tengah gelap. Namun malam itu, cahaya rumahnya kalah oleh cahaya api dari obor warga. "Keluar kamu!" teriakan menggema. Pintu rumah terbuka perlahan. Dharma keluar, wajahnya pucat. "Ada apa ini?" Namun, jawabannya adalah pukulan. Tanpa peringatan, tanpa ampun, ia terjatuh. Warga menyerangnya bertubi-tubi. "Kamu pembunuh, kembalikan anakku." Dharma mencoba bicara, namun suaranya tenggelam oleh amarah. "Aku tidak tahu apa-apa." Namun, tak ada yang mendengar. Karena saat amarah menguasai manusia, kebenaran tak lagi penting. Api mulai menjalar. Awalnya kecil, lalu membesar. Dalam hitungan menit, rumah megah itu dilalap kobaran. Kayu berderak, kaca pecah, langit malam memerah. Dharma tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka. Ia hanya bisa menatap rumahnya yang terbakar. Segala yang ia miliki lenyap di depan matanya. Namun penderitaannya belum selesai. Warga masih mengelilinginya. Mata mereka merah, penuh kebencian. Beberapa orang terus menendangnya. "Akui perbuatanmu." Dharma menangis. "Aku bukan pelakunya. Demi Tuhan aku tidak." Namun kata-katanya tenggelam. Karena amarah tidak butuh penjelasan. Tiba-tiba suara tegas terdengar. "Cukup!" Pak Kepala Desa datang, diikuti beberapa orang yang mencoba menahan massa. "Berhenti. Ini bukan cara menyelesaikan masalah." Namun, warga tidak langsung diam. "Pak Kades, anak saya mati. Kami butuh keadilan." Perdebatan pecah. Suara tangis, teriakan, dan amarah bercampur menjadi satu. Dharma hanya bisa tergeletak menatap wajah-wajah yang ingin membunuhnya. Dan di tengah kekacauan itu, ulama datang. Langkahnya tetap tenang, meski situasi kacau. "Tenangkan diri kalian.
Suaranya tidak keras, namun entah kenapa semua perlahan mulai diam. Jangan turuti nafsu, karena itulah yang diinginkan oleh iblis. Iblis sangat senang melihat manusia berpecah belah, saling membunuh, saling menyakiti, diadu domba. Masalah ini belum tentu Pak Dharma yang berbuat. Kita jangan mudah percaya oleh tipu daya iblis. Beberapa warga menunduk. Namun sebagian lain masih berteriak, "Dia pembunuh!" Ulama itu menatap Dharma, seolah menembus sesuatu yang tak terlihat. Kemudian ia memejamkan mata, hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu ia membuka mata dan berkata pelan, "Dia bukan pelakunya." Sunyi, seolah waktu berhenti. "Apa?" bisik seseorang. Warga saling melihat. Kebingungan mulai menggantikan amarah. Dharma menangis terseduh. Ia merangkak, lalu bersujud di depan ulama. Terima kasih. Namun warga masih belum percaya. Kalau bukan dia, lalu siapa? Ulama itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul. Terang, namun tidak menyilaukan. Ikuti cahaya ini, dan kalian akan melihat kebenaran. Cahaya itu bergerak perlahan, menjauh dari rumah yang terbakar. Warga terdiam, lalu satu persatu mulai mengikuti. Dengan hati penuh rasa bersalah dan ketakutan akan kebenaran yang mungkin lebih mengerikan. Malam itu belum selesai, dan api belum benar-benar padam. Cahaya dari tangan ulama itu melayang pelan, membelah gelapnya malam. Warga mengikuti dalam diam. Tak ada lagi teriakan, hanya napas berat dan langkah kaki yang ragu. Cahaya itu berhenti di depan sebuah rumah yang jauh lebih besar dari milik Dharma. Rumah mewah, tertutup, sunyi. Angin tiba-tiba berhenti, dan dari atap rumah itu muncul bola api. Awalnya kecil, lalu membesar, berdenyut seperti jantung hidup. Udara menjadi panas. Beberapa warga mundur ketakutan. Bola api itu berputar cepat, lalu melesat turun. Bertabrakan dengan cahaya. Ledakan keras mengguncang malam. Tanah bergetar. Kaca jendela pecah. Cahaya dan api saling menekan, berputar, bertabrakan, seperti dua kekuatan yang saling memusnahkan. Dari dalam rumah terdengar suara jeritan, bukan satu, banyak.
seolah sesuatu sedang dipaksa keluar. Ulama itu berdiri tegak. Bacaannya semakin kuat. Cahaya semakin terang. Bola api mulai retak, pecah satu persatu, dan akhirnya hancur menjadi serpihan abu yang terbawa angin bersama jeritan panjang mengerikan. Pintu rumah terbuka sendiri, dan dari dalam keluar seorang pria. Tubuhnya hangus, kulitnya melepuh, matanya penuh ketakutan. Ia jatuh tersungkur di depan warga. Ampun, ampun. Suara parau nyaris tak terdengar. Aku yang melakukan semuanya. Warga membeku. Pesugihan itu aku yang jalankan. Air matanya bercampur darah. Aku memberi mereka supaya mereka ditandai. Setiap yang menerima akan dijemput. Tangisnya pecah. Aku tidak kuat lagi. Mereka datang setiap malam. Mereka menagih. Ia merangkak ke arah ulama. Tolong lepaskan aku. Aku tidak mau lagi. Namun ulama hanya menatapnya dalam. Setiap perjanjian ada konsekuensinya. Suasana menjadi sunyi. Namun di balik sunyi itu, sesuatu yang lebih berbahaya mulai bangkit. Amarah manusia. Awalnya warga terdiam, namun hanya beberapa detik. Karena setelah itu teriakan kembali pecah. Itu dia, pembunuh. Keluarga korban menangis histeris. Beberapa orang langsung maju, menarik tubuh pria itu. Ulama mengangkat tangan, berhenti. Namun kali ini tidak ada yang mendengar. Amarah sudah terlalu dalam. Pria itu diseret, dipukul, ditendang, ditarik tanpa ampun. Ia menjerit, "Ampun, aku salah. Ampun." Namun setiap kata maafnya hanya dibalas dengan pukulan. Ia diarak keliling desa seperti simbol kemarahan, seperti penebusan yang salah arah. Ulama mencoba menghentikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Namun masa semakin liar. Rumah pria itu dibakar. Api kembali menjulang, dan di depan kobaran itu, tubuh pria itu dilempar. Ia sudah lemah, nyaris tak bernyawa, namun masih hidup. Jeritannya menggema saat api mulai melahap tubuhnya. Tangannya meraih, memohon, namun tak ada yang menolong. Hingga akhirnya suaranya hilang
Tubuhnya diam dan api menjadi saksi akhir hidupnya. Keesokan hari, desa itu sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Warga berkumpul di rumah Dharma. Mereka menangis, meminta maaf, membangun kembali rumahnya. Namun luka itu tidak akan pernah hilang. Malam itu mengajarkan satu hal, bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang dalam bentuk kebaikan dan kemarahan yang terasa seperti keadilan bisa berubah menjadi dosa yang sama gelapnya. Karena di dunia ini bukan hanya makhluk gaib yang bisa menjadi iblis. Manusia pun bisa jika kehilangan hati. Dan di alam yang tak terlihat, setiap perbuatan akan tetap hidup selamanya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Di balik setiap cerita yang kita dengar hari ini, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa rasa takut seringkali bukan berasal dari apa yang ada di luar sana, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Bayangan, suara, dan kisah-kisah yang menyeramkan bisa menjadi nyata hanya karena pikiran kita memberi mereka bentuk. Semakin kita takut, semakin besar pula kekuatan yang kita berikan pada hal-hal yang sebenarnya belum tentu nyata. Karena itu, jangan biarkan rasa takut menguasai diri. Jangan sampai energi kita habis hanya karena membayangkan sesuatu yang belum tentu ada. Sebagai manusia, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada akal dan pikiran yang diberikan kepada kita untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ingatlah, Allah selalu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Maka tidak ada alasan untuk merasa takut berlebihan, apalagi kepada selainnya. Tenangkan pikiran, kuatkan hati, dan kendalikan rasa takutmu. Karena sejatinya, yang paling berkuasa atas dirimu adalah dirimu sendiri dengan izin Allah SWT. Dukung terus channel Kresin Kisah Horor untuk terus berkarya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.